Baik, perkenalkan nama saya In Kurniansyah, saya dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya yang ke-11 yaitu user interface. Jadi di sini saya akan membuat video. Nah, dan ini adalah video yang pertama. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang to-do list-nya, UI untuk to-do list-nya. Nah, UI untuk to-do list ini sebenarnya simpel karena kami sudah diberikan template oleh teaching asistennya. Jadi kami hanya untuk menjelaskannya saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari masuk terus ke to do. Oke. Jadi penjelasannya adalah penjelasannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi eh judulnya presentasi saya ini adalah Spring Boot To-Do List Application. Yang artinya kita akan membahas aplikasi manajemen tugas yang dibangun dengan teknologi Spring Boot. Nah, jadi di sini saya akan perkenalkan bahwa ini adalah sistem lengkap untuk mengatur to-do list sehari-hari. Oke. Nah, ini kita dikasih tahu audiens apa saja yang akan kita bahas seperti daftar isi yang memandu presentasi dari awal sampai akhir. Kita mulai dari gambaran umum, lalu masuk ke fitur-fitur, kemudian bagian teknis, kemudian demo aplikasi, dan terakhir itu rencana pengembangan ke depan. Nah, oke. Selanjutnya gambaran aplikasi. Nah, jadi di slide ini jelaskan bahwa aplikasi ini adalah pembantu untuk mengatur tugas sehari-hari. Bisa untuk mencatat apa yang harus dikerjakan, memberi tanda yang mana yang sudah selesai, kemudian menyimpan gambar pendukung dan mencari tugas tertentu dengan mudah. Nah, aplikasinya juga aman karena butuh login. Oke, arsitektur sistem. Nah, kita tunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja di balik layar. Nah, ada lapisan-lapisan yang bertugas menangani permintaan user, memproses data, menyimpan ke database, dan mengamankan sistem. Nah, jadi arsitekturnya dibuat bertingkat-tingkat agar mudah dikembangkan dan dirawat. Oke, nah selanjutnya ini fitur pertama. Jadi kita detailkan fitur-fitur itu andalan aplikasi ini. Jadi user bisa membuat tugas baru, kemudian mengedit yang sudah ada, menghapus dengan konfirmasi, dan melihat detail lengkap. Nah, ada juga itu fitur pencarian dan filter untuk menemukan tugas tertentu dengan cepat. Oke, jadi teknologi yang digunakan itu, oke, jadi teknologi yang digunakan itu kita perkenalkan di backend pakai Spring Boot dan database program SQL, PostgreSQL. Nah, jadi untuk keamanan pakai JWT. Nah, di front end itu pakai Bootstrap agar tampilannya bagus di semua device dan ada notifikasinya yang user friendly. Oke. Nah, jadi eh setiap tugas punya ID unik, judul, deskripsi, status belum selesai atau sudah, kemudian ada gambar cover dan ada catatan kapan dibuat serta diupdate. Nah, data user juga disimpan terpisah untuk keamanan. Nah, kemudian ada API endpoint. Nah, ini adalah daftar perintah yang bisa dilakukan aplikasi. Misalnya buat tugas baru, baru ambil daftar tugas, kemudian lihat detail tugas, update tugas, atau hapus tugas. Nah, semua perintah ini butuh login dulu untuk menjamin keamanan. Selanjutnya ada implementasi keamanan. Jadi saya tekankan bahwa aplikasi ini aman digunakan ya, karena sistem loginnya itu pakai token yang kedaluarsa setelah beberapa waktu. Jadi setiap user hanya bisa melihat dan mengedit tugas miliknya sendiri, tidak bisa mengakses data user lain. Nah, oke, jadi kita tunjukkan juga bahwa tampilan aplikasi ini dibuat user friendly ya. Ada dashboard yang rapi, form muncul dalam pop-up sehingga tidak perlu pindah halaman. Kemudian status tugas ditandai dengan warna, kemudian dan bisa dipakai dengan nyaman baik di laptop maupun di HP. Oke, kemudian ada juga itu pertama user login dulu, kemudian lihat dashboard yang menampilkan semua tugas, kemudian bisa tambah tugas baru, kemudian edit yang sudah ada, kemudian upload gambar, hapus tugas dan mencari tugas tertentu semua itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, eh sistemnya support berbagai format gambar dan ada validasi ukuran file. Nah, untuk penghapusan tugas itu ada konfirmasi ganda agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Oke, jadi ada juga itu hmm, jika ada input yang salah, user dapat pesan error. Nah, yang jelas dan mudah dimengerti. Data disimpan dengan aman dan perubahan status langsung terupdate. Nah, jadi ya keunggulan produk ini adalah keunggulan produk ini adalah aplikasi ini gratis. Gratis ya.
Kemudian kodenya terbuka sehingga bisa dikustomisasi. Nah, keamanannya juga bagus, gampang dikembangkan itu dan dokumentasinya lengkap. Kemudian user juga punya kendali penuh atas datanya. Oke, nanti saya akan memberikan use case-nya, contoh penggunaan nyata aplikasi ini ya. Kemudian, oke, sebelum masuk ke kesimpulan nanti saya jelaskan dulu lah code-nya. Saya tunjukkan dulu. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, di sini terdapat to-do controller. Nah, di mana to-do controller ini sebelum sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya ada to-do Java, ada to-do repository, kemudian ada to-do service. Nah, ada juga ini to-do view, ada juga to-do home view. Nah, nah yang penting itu sih di bagian sini, kayak explore dan to-dos. Ini to-dos. Ada add, delete, hmm. Kemudian ada edit cover. Nah, edit. Kemudian untuk page-nya juga ada untuk to-dos, detail, home. Nah, untuk mendembokannya, oke, sekarang kita masukkan dulu terminal. Terus kita buka mvn clean install. Kita tunggu sampai dia build sukses. Oke, setelah build sukses, kita buka lagi mvn clean. Oh, bukan. Langsung kita saja demokan mvn spring boot run. Oke, langsung saja ini kita copy, terus kita buka browser. Saya sini memakai Chrome ya. Terus kita buka tab, kita masukkan yang tadi, tekan. Nah, kita login. Oke, kita di sini masukkan kata sandi. Oh ya, kalian sebelum kalau belum punya akun, kalian boleh tekan daftar ini. Oke, itu setelah masuk, terus kita to-do list. Nah, ini dia detailnya. Bisa saja sih kita tambah to-do ini, tambah to-do. Misalnya ini dengan judulnya itu em, tugas hari pertama. Oke, deskripsinya itu ya, deskripsinya itu adalah tugas-tugas kita. Misalnya nyuci piring, kemudian ada ngerjain tugas, bersihin rumah, mandi, mandiin adik. Hahaha. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Duduk. Nah, ini detailnya itu ada. Jadi tindakannya itu ada. Nah, belum ada cover. Covernya itu bisa kita tambahin aja. Ini. Kita choose aja coba. eh Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, ini. Contoh misalnya ini yang sudah selesai lah. Ini detail. Kita ubah cover. Jadi, kita ubah cover. Kita pilih file. Terus kita ini foto. Coba simpan. Nah, ini dia bisa berhasil.
Oke, ya kembali. Nah, terus ini bisa juga kita edit. Nah, sudah selesai atau belum? Sudah. Kita simpan. Oke, nah dia jadi berubah. Oke, mungkin untuk mendemokan aplikasinya gitu. Oke, bisa saja kita hapus. Hapus. Konfirmasi judul. Nah, kita masukkan aja lagi judul ini. Nah, itu sini. Hapus. Belajar. Konfirmasi. Nah, gitulah misalnya guys. Oke, mungkin itu aja untuk pendemoannya. Sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi, saya akan tutup presentasi ini dengan ringkas ya. Jadi, aplikasi ini lengkap fiturnya, aman, mudah digunakan. Nah, bisa dikembangkan lagi, handal dan siap dipakai untuk production. Nah, semua yang dibutuhkan untuk manajemen tugas sudah tersedia. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk mengenai to-do list ini. Saya Kurniawan Syahan mengucapkan terima kasih.